itu lapisan tanahnya adalah pasir aluvial, pasir endapan gunung Merapi, gunung berapi, gunung meletus. Ekskavasi terhadap Candi Pundong di Desa Pundong, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah memasuki hari ke-7. Namun karena banyak kendala yang ditemui, hingga hari ini belum banyak target yang bisa digali dan dibuka. Petugas bahkan kini terpaksa mengalihkan sasarannya dari yang awal, yaitu beberapa meter di sisi timur dan selatan, kini hanya difokuskan pada tanah tepat di sisi struktur candi. Tujuannya adalah untuk menampakkan dinding candi di sisi timur dan selatan. Meski demikian, upaya ini tidak berjalan mudah. Petugas harus berkejaran dengan sumber air yang terus mengalir deras dan menggenangi sekeliling candi. Akibatnya, dari upaya yang telah dilakukan di sisi timur dinding candi, petugas hanya dapat menampakkan dinding candi dengan kedalaman 1 meter. Tak hanya struktur biasa, di sisi timur ini, dinding candi tampak memiliki motif yang masih sangat bagus dan indah. Sudutan candi di sisi selatan dan utara juga masih tampak utuh. Hingga kini, petugas masih belum dapat memastikan apakah benar candi yang ditemukan di Desa Pundong ini merupakan peninggalan dari masa Pusindok. Sebab sampai saat ini, petugas belum menemukan satupun petunjuk untuk dapat memastikannya. Hanya saja setelah diperiksa bahannya, ukuran bata di Candi Pundong ini ternyata tidak sama atau lebih kecil dari ukuran bata pada candi-candi peninggalan Pusindok yang pernah ditemukan sebelumnya. Ukuran bata di Candi Pundong ini memiliki panjang 28 cm, lebar 20 cm, dan tebal bervariasi antara 6 hingga 8 cm. Ukuran bata ini sangat mirip dengan ukuran bata yang biasanya ada pada candi-candi peninggalan Majapahit. Tak hanya air, beratnya ekskavasi di Candi Pundong ini juga disebabkan oleh banyaknya material pasir halus yang terus mengalir dan menggenangi area galian. Pasir halus ini diduga merupakan material letusan gunung berapi yang pernah menerjang dan menimbun kawasan ini di masa lalu. Letusannya diperkirakan sangat dahsyat karena setelah diperiksa, ketebalan material pasir ini ternyata mencapai 2 meter. Artinya di masa lalu, bagian permukaan atau tanah asli Desa Pundong pada masa Majapahit berada pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan tanah yang ada sekarang. Ya, hari ke-7 ini sebenarnya kita fokusnya adalah menampakkan struktur utama di situs Pundong ini, yaitu menampakkan semua sisi dari struktur candinya. Tentunya tantangan terberatnya adalah air, dan
stratigrafi tanah yang kita coba buka di situs Pundong ini sampai pada kedalaman 190 hampir 2 meter, itu lapisan tanahnya adalah pasir aluvial, pasir endapan gunung Merapi, gunung berapi, gunung meletus. Nah, tantangan itu sehingga setiap kotak gali yang kita coba buka pada saat ini kembali terlongsor oleh pasir, sehingga setiap hari ekskavasi ini teman-teman tidak membuahkan hasil yang maksimal, karena setiap penggalian kotak itu selalu pasir yang di samping kembali ke tengah, sehingga yang berhasil kita tampakkan saat ini itu baru 1 meter dari permukaan bibirnya sumuran candi itu. Padahal hasil tes pit tahun 2007, ketinggian dari struktur di Pundong ini adalah kurang lebih 160 cm. Nah, tapi karena kondisi cuaca penghujan, air tanah yang cukup tinggi pada musim hujan juga, dan lapisan tanahnya berupa pasir aluvial ini juga cukup tinggi, mulai dari ketinggian 50 cm, ini sudah menjumpai pasir. Ini menyulitkan sekali untuk menggali lebih dalam. Nah, sehingga teknik ekskavasi yang kami rancang akhirnya berubah dari awal. Sembari awal kita sebenarnya fokusnya adalah pada bangunan pendukung di sisi luar dari bangunan inti, yaitu sisi selatan dan timur. Jadi kita lakukan trench waktu itu, sampai pada hari keempat kita evaluasi, kita tidak memungkinkan lagi untuk trench. Trench itu menggali panjang, seperti menggali parit gitu, menggali paritan. Karena yang kita sasar sebenarnya adalah bangunan pendukung di luar dari bangunan utama, yaitu di kemungkinan kita menemukan perwara atau pagar kelilingnya. Tetapi karena kondisi seperti ini, kita akhirnya memutuskan untuk menggali kembali struktur induk atau struktur utamanya, yaitu candi di Pundong itu. Nah, sampai hari ke-7 ini kita baru bisa melakukan pendalaman pada posisi utama sekitar 1 meter, dan hanya baru di sisi selatan, timur, dan sembari bergerak ini adalah sisi utara. Berarti hanya mengembalikan posisi struktur yang sudah ditemukan dulu ya? Betul sekali, jadi hanya mengembalikan itu, tetapi antisipasi agar pasir yang di bagian samping ini tidak menutup kembali, atau longsoran permukaan di 3 sisi ini tidak menutup kembali posisi kotak galian, maka kita kasih damping ya. Jadi ada semacam talutan tanah yang kita pakai juga sebenarnya pasir-pasir di situ, kita masukkan ke dalam karung untuk mencegah dari terkubur kembali. Dan juga kita tambahkan dengan gedek pelengseng dari bambu. Harapan kita adalah ini bisa bertahan sampai nanti musim kemarau, kurang lebih nanti di bulan Mei Juni, itu mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti lagi dengan ekskavasi. Nah, ini kalau sudah musim kemarau, musim penghujannya selesai, ekskavasi, kemungkinan besar mata air tanahnya itu semakin menurun. Entah itu bisa, kalau kita berkaca pada laporan ekskavasi tahun 2007, itu sampai ke lapisan bata paling bawah itu sudah baru ada airnya. Artinya sekitar 2 meter sampai 240 cm itu baru ada air. Artinya kalau itu nanti bisa dikembalikan pada saat kemarau, kita langsung bisa melakukan penataan lingkungannya. Jadi ditambahkan pelengsengan yang kuat, sembari juga kita dapat menguji di sisi luarnya itu.